Si paling perdana. Timnas Indonesia berhasil menang tipis 1-0 atas Tiongkok dalam pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Gol kemenangan dicetak oleh Romeni melalui tendangan penalti pada penghujung babak pertama. Dengarkan informasi ini dan informasi yang faktual dan terkini lainnya dalam DNP in the Morning. Ini adalah DMP in the Morning edisi Jumat 6 Juni 2025. Anda bersama saya Jordan Gozali dan rekan saya Kevin Manoy. Berikut ringkasan laporan utama kami pagi hari ini. KPK umumkan 8 tersangka kasus korupsi di Kemenaker. Gunung Raung erupsi letusan 600 meter di atas puncak. Indonesia desak Dewan Keamanan PBB penuhi tanggung jawab moral terkait Gaza. Selamat pagi Indonesia dan damai sejahtera bagi kita semua sahabat DMP. Kami mulai informasi pertama dari Gunung Raung yang berada di perbatasan Kabupaten Jember, Bondowoso, dan Banyuwangi, Jawa Timur mengalami erupsi dengan letusan setinggi 600 meter di atas puncak pada Kamis 5 Juni 2025. Kolom abu teramati berwarna putih hingga kelabu dengan intensitas sedang mengarah ke timur laut, dan erupsi dilaporkan masih berlangsung saat laporan dibuat. Gunung Raung saat ini berada pada level 2 atau waspada sejak 19 Desember 2023 dengan rekomendasi agar masyarakat dan wisatawan tidak mendekati radius 3 km dari kawah puncak, menuruni kalendra atau bermalaman di kawasan kawah. Erupsi terakhir Gunung Raung terjadi pada 13 Maret 2025 dengan kolom erupsi sekitar 1.500 meter di atas puncak, menunjukkan aktivitas vulkanik yang fluktuatif dan potensi erupsi sewaktu-waktu. Masyarakat diimbau untuk selalu mematuhi rekomendasi Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana Geologi dan mendapatkan informasi terkini melalui pos pengamatan Gunung Raung. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo mengumumkan pemberian diskon tarif tol sebesar 20% selama periode libur Idul Adha dan liburan sekolah untuk membantu menjaga daya beli masyarakat. Diskon ini akan berlaku selama 10 hari meliputi 4 hari libur Idul Adha, 3 hari awal liburan sekolah, dan 3 hari akhir liburan sekolah. Kebijakan ini merupakan bagian dari program pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi pada kuartal kedua tahun 2025. Dengan harapan peningkatan mobilitas masyarakat selama periode liburan akan merangsang aktivitas ekonomi di berbagai daerah. Kementerian Pekerjaan Umum melalui Badan Pengatur Jalan Tol telah menghimbau badan usaha jalan tol untuk memberikan diskon tersebut sebagai bentuk kontribusi mereka terhadap program pemerintah. Pemerintah berharap diskon tarif tol ini dapat memberikan keringanan biaya perjalanan bagi masyarakat, sehingga daya beli masyarakat tetap terjaga dan pertumbuhan ekonomi dapat terdongkrak. KPK telah menetapkan 8 tersangka dalam kasus dugaan pemerasan terkait pengurusan rencana penggunaan tenaga kerja asing di Kementerian Ketenagakerjaan periode 2019 hingga 2023. Para tersangka yang terdiri dari pejabat eselon 1, 2, dan staf di Direktorat Pengendalian Penggunaan Tenaga Kerja Asing Kemenaker diduga melakukan pemerasan terhadap agen tenaga kerja asing dengan total uang yang mencapai 53 miliar rupiah. Di antara tersangka terdapat mantan Dirjen Pembinaan Penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja Kemenaker Soehartono dan staf ahli Menteri Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Internasional Haryanto. Tersangka lainnya meliputi mantan dan pejabat aktif di Direktorat PPTKA Kemenaker seperti Wisnu Pramono, Devi Anggraini, Gatot Widiantono, Putri Citra Wahyu, Jamal Sodikin, dan Alfa Esat. Kasus ini terungkap setelah KPK melakukan penggeledahan di kantor Kemenaker dan menemukan bukti-bukti dugaan pemerasan yang telah berlangsung sejak tahun 2019. Dan Menteri Ketenagakerjaan sebelumnya telah memberhentikan beberapa pejabat yang terlibat sejak awal tahun 2025. Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesa resmi ditunjuk sebagai komisaris di Garuda Maintenance Facility Aero Asia Tbk, yang merupakan anak perusahaan dari PT Garuda Indonesia Persero Tbk. Penunjukan tersebut diumumkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan tahun buku 2024.
dan rapat umum pemegang saham luar biasa GMMV yang berlangsung di Jakarta. Garuda Maintenance Facility Aero Asia sendiri melaporkan pendapatan usaha mencapai 421,22 juta US dollar dan laba bersih 26,90 juta US dollar pada tahun 2024, menunjukkan peningkatan signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, anak perusahaan Garuda Indonesia ini juga berhasil menyelesaikan berbagai proyek pemeliharaan pesawat untuk berbagai klien, termasuk Kementerian Pertahanan, Polri, dan Kementerian Sekretariat Negara yang menunjukkan kinerja perusahaan yang solid. PT KLB Pharma Tbk berkolaborasi dengan pemerintah Provinsi Sulawesi Barat untuk meningkatkan akses kesehatan bagi masyarakat. Kolaborasi ini difokuskan pada upaya penurunan angka stunting di Sulawesi Barat yang mencapai 23,9 lebih tinggi dari rata-rata nasional. Baca berita selengkapnya di centralfirst.id. Anda kembali dalam DNP The Morning bersama saya Kevin Manoy. Menteri SDM Bahlil Lahadalia menjelaskan bahwa terdapat 5 izin usaha pertambangan atau IUP nikel di Raja Ampat, Papua Barat Daya. Tetapi hanya satu yang beroperasi, yaitu PT GAG Nikel yang merupakan anak perusahaan dari PT Antam Tbk. PT GAG Nikel beroperasi sejak tahun 2018 setelah mendapatkan IUP produksi pada 2017. Meskipun lokasi tambang berjarak sekitar 30 hingga 40 km dari destinasi wisata Pulau Piai Nemo, operasi PT GAG Nikel dihentikan sementara untuk verifikasi lapangan guna memastikan dampak lingkungan dan kepatuhan terhadap peraturan. Bahlil juga menekankan bahwa wilayah Raja Ampat yang luas mencakup area konservasi, pariwisata, dan pertambangan, sehingga perlu dilakukan pengecekan lokasi tambang untuk memastikan tidak merugikan lingkungan dan pariwisata. Sebelum beroperasi, PT GAG Nikel telah memiliki analisis dampak lingkungan atau AMDAL. Namun pemerintah tetap melakukan penghentian sementara operasi tambang untuk memastikan tidak ada dampak negatif terhadap lingkungan dan ekosistem Raja Ampat. Kita beralih ke dunia internasional. Indonesia dengan tegas mendesak anggota tetap Dewan Keamanan PBB, khususnya Amerika Serikat, untuk memenuhi tanggung jawab moral dan politik mereka dalam menghentikan pelanggaran Israel di Gaza. Kekecewaan Indonesia diungkapkan terkait kegagalan Dewan Keamanan PBB dalam mengesahkan resolusi gencatan senjata permanen di Gaza dan memastikan bantuan kemanusiaan sampai kepada warga sipil yang membutuhkan setelah Amerika Serikat menggunakan hak veto. Indonesia juga menyerukan komunitas internasional untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian yang adil dan berkelanjutan di Gaza dan juga seluruh wilayah Palestina yang diduduki. Indonesia juga menekankan pentingnya penegakan hukum humaniter internasional. Tindakan veto Amerika Serikat atas rancangan resolusi gencatan senjata yang didukung oleh 14 negara anggota Dewan Keamanan PBB menuai kecaman dari Indonesia dan negara-negara lainnya. Indonesia menilai aksi bersama dari komunitas internasional sangat krusial untuk melindungi warga sipil, terutama perempuan dan anak-anak di Gaza yang menjadi korban pelanggaran HAM dan konflik yang berkepanjangan. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru saja meresmikan Trans Jabodetabek dengan rute P11 yang melayani Blok M Bogor sebagai koridor yang ke-14. Ini bertujuan untuk meningkatkan konektivitas transportasi antara Jakarta dan Bogor. Rute ini melewati jalan layang dan tol yang mencakup 22 titik pemberhentian di Jakarta dan Bogor, dengan jalur yang meliputi Jalan Sisingamangaraja, Jalan Sudirman, Gatot Subroto, dan jalan tol melalui Cibubur serta Sentul. Armada bus beroperasi dari pukul 5 pagi hingga 10 malam waktu Indonesia Barat, dengan waktu tempuh antara 85 hingga 90 menit di kondisi normal dan hingga 110 menit di jam sibuk. Adapun rute ini menggunakan 16 unit bus dengan jarak tunggu 15 menit. PT Transjakarta juga menargetkan 2.000 penumpang per hari untuk rute ini, meskipun rute lain seperti PIK 2 Blok M telah mencapai angka penumpang yang jauh lebih tinggi, yaitu mencapai 5.799 penumpang per hari. Pemerintah Kota Bogor juga optimis bahwa Trans Jabodetabek rute P11 akan mengurangi kemacetan di Tol Jagorawi, mengingat tingginya kepadatan lalu lintas di jalur tersebut selama bertahun-tahun.
Kehadiran Trans Jabodetabek ini juga diharapkan dapat meningkatkan kolaborasi antara pemerintah Kabupaten Bogor, Kota Bogor, dan Jakarta, terutama dalam hal mobilitas pekerja dari Bogor sebagai daerah penyangga Jakarta, serta menjadi contoh integrasi transportasi publik yang efektif. Timnas Indonesia berhasil meraih kemenangan tipis 1-0 atas Tiongkok dalam pertandingan ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang berlangsung di Stadion Utama GBK Jakarta pada 5 Juni 2025. Dengan gol penalti oleh Romeni di penghujung babak pertama. Kemenangan ini membuat Indonesia mengkoleksi 12 poin dan sementara berada di peringkat ketiga klasemen grup C, meningkatkan peluang lolos ke babak playoff menuju putaran keempat. Pelatih Timnas Indonesia, Patrick Kluivert, melakukan beberapa perubahan formasi dan pemain, termasuk debut Emil Audero di posisi penjaga gawang, dan juga memainkan beberapa pemain muda. Permainan berlangsung dengan tensi tinggi, juga diwarnai beberapa peluang dari kedua tim. Namun Indonesia mampu mempertahankan keunggulan hingga peluit panjang berbunyi. Indonesia akan menghadapi laga pamungkas melawan Jepang pada 10 Juni mendatang di Jepang, dengan harapan dapat mengamankan posisi ketiga atau keempat di grup C untuk memastikan lolos ke babak selanjutnya. Demikianlah tadi DMP in the Morning edisi Jumat 6 Juni 2025. Terima kasih sahabat DMP telah mendengarkan podcast DMP Integrated News dimanapun Anda mendengarkan podcast ini. Dan juga kanal YouTube kami di DMP Media Network. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jordan Gosadi dan rekan saya Kevin Manoy pamit undur diri. DMP Integrated News lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan selamat beraktivitas sahabat DMP.